Halo Alajisamen, nama saya Elvira Tirna Fatimah dan di materi Contrastive Diskude kali ini saya akan menjelaskan perbedaan lambang budaya pada kedua naskah dongeng Si Tudung Merah atau Road Caption dalam bahasa Jerman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Road Caption atau Si Tudung Merah ini. Dongeng ini merupakan karangan Grimm bersaudara yang menceritakan seorang gadis kecil dan cantik yang suka memakai tudung merah pemberian ibunya. Ia kemudian diminta ibunya untuk membawakan kue kepada neneknya yang tinggal di luar hutan. Namun di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan serigala jahat. Serigala itu kemudian menyamar sebagai sang nenek saat si tudung merah membesuknya untuk menipu dan berusaha memakannya. Untungnya, seorang pemburu yang kebetulan lewat berhasil melawan serigala jahat tersebut dan menyelamatkan si tudung merah beserta neneknya ke tempat lebih aman. Setelah dilakukan pembacaan terhadap kedua versi naskah, yaitu naskah asli bahasa Jerman dan naskah asli bahasa Indonesia, ada beberapa aspek berbeda dari dua naskah tersebut, yaitu diantaranya aspek budaya dan aspek bahasa. Kita akan mulai dengan aspek budaya. Ada perbedaan aspek budaya pada kedua versi naskah Si Tudung Merah ini. Naskah asli bahasa Jerman menuliskan, Komm, Rob Caption, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Sedangkan naskah terjemahan bahasa Indonesia, bawalah sekeranjang kue ini ke nenek ya nak. Pada naskah terjemahan bahasa Indonesia, und eine Flasche Wein tidak diterjemahkan. Hal ini disebabkan karena latar belakang budaya tidak adanya produksi anggur merah di Indonesia. Sehingga penghapusan ini bertujuan untuk dongeng lebih ramah audiens anak-anak dan lebih mudah diterima di masyarakat. Sekarang kita lanjut ke perbedaan aspek bahasa. Terdapat dua bagian yang membedakan naskah asli bahasa Jerman dengan naskah terjemahan bahasa Indonesia. Pada slide ini, naskah terjemahan bahasa Indonesia mengalami banyak penyingkatan kalimat dari naskah asli bahasa Jerman. Hal ini dilakukan agar dongeng lebih mudah dicerna oleh anak-anak, mengingat kemampuan kosakata dan konsentrasi membaca mereka masih berkembang. Di bagian selanjutnya, pada slide ini terdapat perubahan kondisi emosional pada karakter si Tudung Merah. Pada naskah asli bahasa Jerman, dijelaskan bahwa si Tudung Merah tidak takut menghadapi sang serigala karena dia tidak tahu seberapa jahatnya dia. Sedangkan pada naskah terjemahan bahasa Indonesia, di sini dijelaskan bahwa si Tudung Merah takut dengan kehadiran serigala karena gerak-gerik yang dia lakukan menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Perubahan kondisi emosional karakter si Tudung Merah ini bertujuan untuk membuat alur dongeng lebih relevan sesuai kondisi emosional yang ingin dirasakan pembaca. Dari presentasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerjemah memiliki beberapa tujuan untuk menyesuaikan alur dan konteks pada dongeng tersebut agar lebih bisa diterima masyarakat, yaitu dari penghapusan lambang budaya yang tidak diketahui dan atau tidak ramah anak-anak oleh audiens bahasa sasaran. Kemudian naskah asli yang umumnya panjang kemudian melalui penyingkatan mengingat kemampuan membaca masih berkembang, serta pengubahan seperlunya pada kondisi emosional suatu karakter agar alur dongeng lebih relevan sesuai kondisi emosional yang ingin dirasakan pembaca. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Auf Wiedersehen.